Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lubede Channel. Masih tetap di saluran-saluran video dan channel tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pemanfaatan penginderaan jauh untuk tata guna lahan. Yang kemarin di hari sebelumnya kita relevan istilahnya, karena ketika saya menyampaikan materi tentang pemanfaatan penginderaan jauh dan untuk tata guna lahan, untuk soundnya, suaranya skip atau sleep. Maka dari itu saya perbaiki untuk video kali ini berkaitan dengan materi pemanfaat penginderaan jauh untuk tata lahan guna lahan. Tapi sebelum disimak materinya, jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan share Lubede Channel. Untuk materi pemanfaat penginderaan jauh untuk tata guna lahan ya, diharapkan nanti kita semua mampu memahami konsep dan klasifikasi ya tata guna lahan, dapat menganalisis unsur-unsur interpretasi citra dan peran penginderaan jauh untuk kajian tata guna lahan. Untuk uraian materinya, yang pertama berkaitan dengan konsep dasar tata guna lahan ya. Tata guna lahan adalah wujud dalam ruang di alam mengenai bagaimana penggunaan lahan tertata, baik secara alamiah maupun direncanakan. Dari sisi pengertian perencanaan sebagai suatu intervensi ya, intervensi manusia, maka lahan secara alamiah dapat terus berkembang tanpa harus ada direncanakan. Tata guna lahan akan terus berkembang sesuai dengan upaya perwujudan pola dan struktur ruang pada jangka waktu yang ditetapkan. Perencanaan tata guna lahan dari sisi intervensi dalam membentuk dorongan dan bantuan pada penggunaan lahan ya dalam penataan lahan. Kemudian penekanan terhadap kata perencanaan adalah adanya intervensi ya, baik dari sisi kebijakan yang diperkuat oleh pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun aktivitas sosial ekonomi yang terorganisasi secara baik. Disinilah prinsip dan teknik penataan dan zonasi itu diperlukan melalui pertimbangan efisiensi, akuitas, dan keberlanjutan. Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian tata guna lahan adalah aktivitas penilaian secara sistematis terhadap potensi lahan dalam rangka untuk memilih, mengadopsi, dan menentukan pilihan penggunaan lahan terbaik dalam ruang berdasarkan potensi dan kondisi biofisik, ekonomi, dan sosial untuk meningkatkan produktivitas dan ekuitas dan menjaga kelestarian lingkungan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penetapan tata guna lahan ada faktor fisik ya, yang pertama, yakni perlu dipertimbangkan terkait dengan tata guna lahan ya. Karena faktor fisik itu berkaitan dengan keadaan geologi, tanah, air, dan iklim. Keempat faktor fisik ini saling mempengaruhi ya antara satu dengan lainnya. Misalkan kondisi geologi suatu daerah ya akan sangat mempengaruhi jenis tanah yang ada, karena diketahui bahwa faktor pembentukan tanah adalah bantuan induk yang tersusun dalam sistem geologi. Kemudian yang kedua adalah faktor biologis ya, perlu diperhatikan juga dalam tata guna lahan adalah vegetasi ya, hewan, dan kependudukan. Pemanfaatan lahan yang terkait dengan faktor biologis ini dapat dicontohkan dengan melihat jenis tumbuhan apa yang dapat tumbuh dan dimanfaatkan pada jenis lahan yang ada. Yang ketiga, faktor ekonomi. Faktor pertimbangan ekonomi erat kaitannya dengan ciri keuntungan, keadaan pasar, dan transportasi. Tata guna lahan sangat mempertimbangkan faktor ini. Hal ini erat kaitannya dengan tujuan tata guna lahan
adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa manusia tidak akan memanfaatkan ketersediaan yang ada apabila tidak memberikan keuntungan. Yang keempat adalah faktor institusi, yakni faktor yang dicirikan oleh hukum pertahanan, keadaan politik, keadaan sosial, dan secara administrasi dapat digunakan. Kemudian klasifikasi tanah guna lahan ya. Badan Survei Geologi Amerika Serikat USGS telah menyusun sistem klasifikasi penggunaan lahan ya, dan penutup lahan sebagai acuan dalam klasifikasi pada penginderaan jauh yang dilaporkan dalam USGS Professional Paper. Untuk sistem klasifikasi penggunaan lahan dan penutup lahan USGS disusun berdasarkan kriteria berikut. Yang pertama, tingkat ketelitian interpretasi minimum dengan menggunakan penginderaan jauh tidak kurang dari 85%. Ketelitian interpretasi untuk beberapa kategori kurang lebih sama. Hasil yang diulang dapat diperoleh dari penafsir yang satu ke penafsir yang lainnya. Sistem klasifikasi dapat diterapkan untuk daerah yang luas. Kategorisasi memungkinkan penggunaan lahan ditafsir dari tipe penutup lahannya. Kemudian sistem klasifikasi dapat digunakan dengan data penginderaan jauh yang diperoleh pada waktu yang berbeda. Kategori dapat diperinci ke dalam subkategori lebih rinci yang diperoleh dari citra skala besar atau survei lapangan. Kemudian pengelompokan kategori dapat dikelompokkan dengan baik, yang memungkinkan dapat membandingkan dengan data penggunaan lahan dan penutup lahan pada musim mendatang, serta jika memungkinkan lahan multiguna dapat dikenali dengan baik. Untuk sistem klasifikasi penggunaan lahan dan penutup lahan USGS untuk digunakan dengan data penginderaan jauh ditunjukkan pada tabel berikut ini ya, mulai tingkat 1 sampai tingkat 2, perkotaan atau lahan bangunan sampai lahan gundul serta padang lumut dan es salju abadi. Untuk unsur-unsur interpretasi cita penginderaan jauh terkait tata guna lahan ada rona ya, tingkat kecerahan ya. Rona itu kegelapan suatu objek yang terdapat pada citra seperti gambar yang tampak di samping sisi saya. Kemudian ada warna, wujud tampak mata ya dengan menggunakan spektrum sempit. Kemudian ini gambarnya. Bentuk merupakan variabel kualitatif yang mencerminkan konfigurasi atau kerangka objek. Yang keempat ada ukuran, atribut objek yang meliputi jarak, luas, volume, ketinggian, tempat, dan kemiringan lereng. Seperti gambar di samping. Kemudian tekstur sering dinyatakan dengan kasar, sedang, dan halus. Contohnya pohon besar memiliki tekstur besar ya, kasar ya. Perkebunan sedang dan tanah kosong memiliki tekstur halus seperti gambar yang ada di samping sisi saya ini. Dan yang berikutnya adalah pola. Susunan keruangan merupakan ciri yang menandai bagi banyak objek pembentukan manusia ya, dan bagi beberapa objek alamiah. Seperti contoh aliran sungai di daerah pegunungan memiliki pola aliran radial sentrifugal seperti gambar yang tampak di samping sisi saya. Pola aliran radial sentrifugal menjauh dari titik pusat dengan lingkungan sekitar. Contoh pola pemukiman yang memanjang sejajar dan jalan seperti penggunaan unsur situs ya untuk mengenali pola pemukiman memanjang sejajar dengan jalan. Kemudian berikutnya adalah asosiasi, diartikan sebagai keterkaitan antara objek satu dengan objek lainnya ya. Contohnya stasiun kereta berasosiasi dengan rel kereta di sekelilingnya. Seperti tampak gambar di samping sisi saya dengan arahan anak panah yaitu antara kereta api dan rel kereta api. Berikutnya penginderaan jauh untuk kajian tata guna lahan. Salah satunya dalam bentuk inventarisasi ya penggunaan lahan. Nah, sedangkan inventarisasi penggunaan lahan
Itu penting dilakukan untuk mengetahui apakah pemetaan lahan yang dilakukan oleh aktivitas manusia sesuai dengan potensi ataupun daya dukungnya. Penggunaan lahan yang sesuai memperoleh hasil yang baik, tetapi lambat laun hasil yang diperoleh akan menurun sejalan dengan menurunnya potensi dan daya dukung lahan tersebut. Contoh inventarisasi citra penginderaan jauh dalam penggunaan lahan seperti inventarisasi lahan pertanian, perkebunan, pemukiman, kehutanan, pertambangan, industri, pertokoan, pusat perbelanjaan, perbankan, perkantoran, ruang terbuka hijau, dan lainnya. Seperti tampak di samping sisi ada peta penggunaan lahan ya, mulai yang warna hijau gelap atau hijau tua sampai warna putih ya. Kemudian dari rangkuman tentang materi pemanfaatan penginderaan jauh untuk tata guna lahan, yang pertama bahwa yang disebut tata guna lahan adalah wujud ruang di alam menjadi bagaimana penggunaan lahan bisa tertata dengan baik secara alamiah maupun direncanakan. Kemudian yang kedua, perencanaan tata guna lahan adalah proses penyiapan dalam upaya mewujudkan pola dan struktur ruang pada jangka waktu yang ditetapkan untuk memberikan bantuan pada pengguna lahan dalam menata lahan. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi penempatan tata guna lahan adalah faktor fisik yang meliputi kondisi geologi air, tanah, dan iklim. Sedangkan faktor biologis meliputi vegetasi, hewan, dan penduduk. Faktor keadaan ekonomi meliputi keadaan pasar dan alat transportasi, dan faktor institusi meliputi keadaan hukum, pertahanan, keadaan politik, dan keadaan sosial. Yang terakhir, untuk perencanaan tata guna lahan memerlukan interpretasi citra penginderaan jauh agar memudahkan dalam menata lahan. Terima kasih telah menyimak materi tentang pemanfaatan penginderaan jauh untuk tata guna lahan. Ditunggu materi-materi berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Luwede Channel. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Dadah.